Logia kemudian ingin membalas dendam pada Grand Caesar karena telah membuat Lucia menghilang darinya. Logia kemudian memanggil dan meminta kekuatan pada Dai Logia untuk menghancurkan Chosesin dan mengirim Sagittarius ke neraka. Logia kemudian mendapat pesan dari petingginya bahwa misi Logia sudah berakhir dan Logia diminta untuk kembali ke planet Impactor, planet asal Logia. Logia memohon untuk melanjutkan misinya, tapi petingginya menolak bahwa Ufumanafu sedang mengadakan pertemuan dan keputusan bahwa rencana mereka terhadap bumi mengalami kegagalan. Atas pertemuan Ufumanafu, rencana untuk memusnahkan bumi bukan lagi ditugaskan pada mereka. Ufumanafu adalah antagonis utama dari Chosesin Grand Caesar. Mereka adalah monarki antar bintang dengan berbagai planet di bawahnya. Alasan utama Ufumanafu ingin menghancurkan peradaban kuno di bumi ribuan tahun yang lalu adalah karena Bosquito merajalela di sana. Bosquito sendiri disebut-sebut sebagai nenek moyang Grand Caesar. Ran bersama prajurit suku api menemui Profesor Horiguchi. Ran meminta untuk diizinkannya menyentuh papan kristal yang disimpan Profesor Horiguchi. Profesor Horiguchi yang kaget karena tiba-tiba Ran memintanya dijelaskan Tenma bahwa pada saat melakukan perlawanan kepada Lucia, mereka semua menyaksikan pertempuran di peradaban manusia kuno. Ran juga memberitahu pada Profesor Horiguchi bahwa dirinya juga mendengar kata-kata Dai Caesar di pikirannya. Profesor Horiguchi yang sangat ingin mengetahui tentang peradaban manusia kuno lebih jauh langsung mengeluarkan papan kristal. Ran kemudian menyentuh benda tersebut. Tiba-tiba Ran menyaksikan peradaban manusia kuno. Ran yang menyaksikan pertempuran di peradaban manusia kuno kemudian pingsan. Setelah beberapa lama kemudian, Ran yang siuman menjelaskan bahwa beberapa gambaran tentang peradaban manusia mengalir di pikirannya. Ran menyaksikan Chosesin dan Gantras bekerja sama untuk pertarungan terhadap alien. Alien itu sendiri merupakan musuh yang dipimpin oleh aliansi makhluk intelijen. Logia menemui Naoto yang sedang melakukan gym. Naoto yang menyadari mengajak Logia keluar ruangan. Mereka kemudian melakukan pertarungan di luar ruangan. Pertarungan itu berlangsung cukup sengit dan imbang. Logia kemudian berubah dan Naoto pun juga ikut berubah. Hiru sniper senjata milik dari Logia ia pamerkan kepada Naoto. Naoto pun juga ikut mengeluarkan senjata miliknya. Tapi Logia menyimpan kembali senjatanya. Tauron yang mengira Logia akan bertarung tanpa senjata, tapi Logia menipunya dan berhasil menembak Caesar Tauron, hingga Caesar Tauron alias Naoto pingsan. Akhirnya kemudian mengabari Tenma karena Naoto dikalahkan oleh Logia, tapi untungnya Naoto berhasil diselamatkan. Logia kemudian menebar ancaman dengan mengamati gerak-gerik ke anggota Grand Caesar, bahkan ia muncul dari pandangan mereka guna masuk dalam perangkapnya. Akhirnya yang melihat kemudian mengikuti Logia dan melakukan pertarungan, tapi akhirnya berhasil dikalahkan dengan mudah.
Seekor kucing difoto oleh fotografer perang yaitu Makoto yang sudah selesai kemudian diikuti oleh Logia. Makoto menyadari Logia dan mengajak Logia ke tempat yang lebih tepat. Caesar Gorbion melakukan pertarungan dengan Logia. Pertarungan itu kemudian dilanjutkan dengan menggunakan senjata, tapi Gorbion berhasil dikalahkan oleh Logia lagi-lagi dengan menggunakan senjata milik Logia yaitu Hero Sniper. Di waktu yang tepat, Caesar Gans dan Caesar Pisces datang dan melawan Logia. Logia yang terpojok kemudian disuruh Makoto untuk kembali ke planet asalnya. Tapi Logia mengatakan Lucia sudah tewas yang membuat prajurit suku air terkaget-kaget. Logia juga mengatakan bahwa ia akan balas dendam karena Lucia. Logia kemudian pergi, akan tetapi senjata miliknya tertinggal. Ai pun bersedih karena Lucia sudah tiada. Di rumah sakit terdapat Naoto dan Akira yang sedang dirawat untuk memulihkan fisiknya. Selain Naoto dan Akira juga ada prajurit suku lainnya yang ada di rumah sakit. Mereka dibuat bingung karena Logia mendatangi mereka satu persatu. Naoto kemudian memberitahu kepada mereka semua target utamanya adalah Tenma. Logia ingin berduel satu melawan satu dengan Tenma, yang mana seharusnya Logia bisa langsung mendatangi Tenma. Akan tetapi, Logia malah menyerang prajurit suku yang lain. Naoto kemudian memberitahu bahwa Logia ingin Tenma marah. Diketahui bahwa Tenma adalah orang yang mudah marah. Dengan tumbangnya suku lain, maka Logia akan mudah membuat Tenma marah. Tenma yang tidak ingin teman-temannya tersakiti kemudian ingin menantang Logia. Makoto memberi semangat pada Tenma yang merupakan pemimpin dari semua Grand Caesar untuk tidak sampai kalah karena bumi ada di tangannya. Profesor Horiguchi melakukan perjalanan bersama Mika. Mereka berdua diundang oleh Tuan Misonogi untuk membahas sesuatu. Mika kemudian bertanya kenapa mereka diundang oleh Tuan Misonogi. Profesor Horiguchi menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tidak teridentifikasi mendekati bumi. Di sana mereka berdua diperlihatkan gambar sebuah benda raksasa menuju bumi. Di dalam benda itu terdapat sebuah robot. Tuan Misonogi juga memberitahu bahwa terdapat sinyal yang dikirim dari permukaan bumi. Robot itu diperkirakan berukuran sekitar 150 meter setara dengan Zhou Cixin. Mereka beranggapan peristiwa itu merupakan ulah dari Logia. Tuan Misonogi juga tidak ingin robot itu mendarat ke bumi. Departemen Pertahanan Nasional juga meminta Amerika untuk meluncurkan rudal dari satelitnya guna menghancurkan benda itu sebelum menyentuh bumi. Rudal yang dilancarkan tidak berpengaruh. Cloud Dragon yang biasanya melindungi bumi dari ancaman luar hanya mendiamkan saja benda itu untuk lewat. Logia juga mengawasi gerak-gerik daya Logia. Daya Logia kebal dari serangan sehingga daya Logia pergi keluar dari jangkauan radar. Logia kemudian pergi ke tempat daya Logia mendarat. Daya Logia kemudian keluar dari lapisan luarnya. Ia kemudian memunculkan bentuk tubuhnya yang disaksikan oleh Logia. Logia akan menggunakan daya Logia untuk membalas dendam kedua rekannya, yakni Radia dan Lucia. Mika dan Profesor Horiguchi membicarakan Cloud Dragon yang biasanya melindungi bumi malah berdiam saja ketika daya Logia lewat. Tanpa mereka sadari, Logia sedang duduk sambil minum kopi. Logia kemudian menjawab kebingungan mereka. Mika dan Profesor Horiguchi kaget karena keberadaan Logia. Logia dengan sopan menawari mereka kopi. Logia kemudian memesan kopi susu untuk Mika dan teh susu untuk Profesor Horiguchi. Sebenarnya Profesor Horiguchi sangat waspada dengan Logia yang sangat santai. Tapi Mika menerima tawaran Logia demi mencari tahu rencana dari Logia. Mereka kemudian berbincang-bincang.
Lugia juga mengatakan pada mereka semua bahwa Lugia sudah ditugaskan atas misinya yang memusnahkan bumi. Jadi Lugia sekarang tidak lagi memusnahkan manusia. Lugia juga tidak ingin kembali ke planet asalnya karena ingin mencapai tujuannya terlebih dahulu. Lugia kemudian memberitahu pada Mika dan Profesor Higuchi bahwa besok mereka harus datang di Pulau Dewa Ikan Paus pukul 9. Akan tetapi yang diizinkan ke sana untuk menyaksikan Dai Lugia hanya prajurit suku api. Lugia juga mengancam jika mereka menolak maka Lugia akan kembali memusnahkan manusia dengan Dai Lugia. Tenma kemudian datang menemui mereka. Lugia langsung pergi dan Tenma langsung mengejarnya. Tenma kemudian mengajak untuk menghentikan perselisihan mereka. Tenma kemudian melawan Lugia. Dengan mudahnya Lugia menghindar. Lugia yang langsung berubah diikuti oleh Tenma, akan tetapi Lugia berhasil kabur. Keesokan harinya mereka memenuhi permintaan Lugia, mereka berangkat menuju ke Pulau Dewa Ikan Paus. Mereka kemudian menyaksikan wujud dari Dai Lugia. Profesor Higuchi berpesan untuk lebih berhati-hati pada prajurit suku api. Lugia menyambut kedatangan mereka dan langsung masuk ke dalam Dai Lugia. Lugia menantang prajurit suku api untuk memanggil Chosei Garuda. Mereka pun memanggil Chosei mereka yang dikendalikan oleh Tenma. Kedua robot itu bertarung. Tarias yang mengendalikan Chosei Garuda sangat kewalahan dengan kecepatan Dai Lugia. Pada akhirnya Garuda bertarung dengan pedang yang membuat berbalik unggul. Serangan yang dilancarkan Tarias dengan Caesar Gear sia-sia karena Dai Lugia mampu menyerang dan mengembalikan serangan lawan. Dai Lugia kemudian menyerang Garuda. Profesor Higuchi kemudian menyuruh Tenma untuk tidak mengeluarkan serangan sinar karena Dai Lugia mampu menyerang dan membalikkan. Itulah kenapa Cloud Dragon hanya membiarkan lewat Dai Lugia. Dai Lugia terus menyerang Garuda. Tenma kemudian keluar dari Garuda. Mereka, prajurit suku api dan Profesor Higuchi kemudian berlari karena Dai Lugia menyerang mereka. Lugia menantang Tenma untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Jika tidak, Garuda akan menyerang Chosei Garuda. Cloud Dragon kemudian datang yang disaksikan oleh mereka semua. Ran kemudian merasakan bahwa Cloud Dragon sedang memanggil mereka yang berada di rumah sakit. Cloud Dragon yang berencana untuk menyerang Dai Lugia mengurungkan niatnya karena Cloud Dragon tahu bahwa Dai Lugia akan menyerap dan mengembalikan serangan dari Cloud Dragon.
Lugia kemudian mengendalikan Dailogia dan menyerang Cloud Dragon. Semua Chuseishin yang dibawa oleh Cloud Dragon kemudian lepas landas. Profesor Riguchi dibuat kebingungan apakah Grand Caesar dari suku tanah, angin, air memanggil Chuseishin milik mereka. Tenma tidak terima Garuda diserang oleh Dailogia. Tenma kemudian keluar dari tempat persembunyiannya. Para Chuseishin itu kemudian menyerang Dailogia yang sudah dikendalikan para Caesar dari pemimpin setiap suku. Tenma kemudian masuk lagi mengendalikan Garuda. Mereka kemudian bersatu dan berubah menjadi Dai Caesar. Pertarungan Dailogia melawan Dai Caesar berlangsung cukup sengit. Dai Caesar hanya menggunakan serangan berupa jarak dekat untuk menghindari diserapnya serangan mereka. Hal itu dimanfaatkan Dailogia untuk menyerang jarak jauh. Para anggota Caesar lainnya juga menyaksikan pertarungan itu. Dai Caesar kemudian menggigit hingga tangan dari Dailogia itu putus. Lugia kemudian keluar dari Dailogia. Tenma juga langsung keluar dan menantang Lugia secara by one. Lugia pada akhirnya dikalahkan oleh Tenma. Tenma menyuruh untuk kembali ke planet asalnya. Akan tetapi Lugia kemudian membuat Tenma terbang ke atas. Lugia juga mengatakan bahwa tempat ia kembali adalah pergi bersama Radia dan Lucia. Lugia juga telah menyiapkan bom bunuh diri untuknya. Lugia kemudian melepaskan Tenma, akan tetapi Tenma berhasil selamat dengan berubah menjadi Grand Caesar. Mereka semua memuji kehebatan Tenma yang berhasil lolos dari Lugia, tapi Tenma mengatakan bahwa Lugia melepaskannya. Dia tidak memiliki niatan untuk meledakkan mereka secara bersamaan. Profesor Riguchi kemudian mengatakan bahwa Lugia sudah sadar atas segala kesalahannya.